sholat rawatib muakkad itu adalah sholat rawatib yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalin seumur-umur, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi seumur-umur. Biar sakitnya kayak apa parahnya, biar bepergian jauh capeknya kayak apa, tetap ora pernah ditinggalin. Jadi muakkad tuh kayak wajib, jadi begitu, saking enggak pernah ditinggalkan. Tuh begitu, tuh arti muakkad. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Aslun, adapun ini yaitu sebuah fasal tentang solat sunnah. Wa sunanul faraidi sintani wa isyruna rak'atan. Wa sunanul faraidi, adapun solat-solat sunnah yang mengiringi solat-solat fardu, yaitu ada 22 rakaat. Asyrun minha muakkadatun, adapun 10 rakaat dari 22 itu muakkadatun, yaitu sunnah muakkad. Wahia rak'atani qabla subhi, yaitu 2 rakaat sebelum salat subuh. Wa rak'atani qabla zuhri, dan 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Wa rak'atani ba'dal maghribi, dan 2 rakaat sesudah salat maghrib. Wa rak'atani ba'dal isya'i, dan 2 rakaat sesudah salat isya'. Wa sinta asyarata ghairu muakkadatin, adapun 12 rakaat yaitu salat sunnah ghairu muakkad. Wahia rak'atani qabla zuhri, yaitu 2 rakaat sebelum salat zuhur. Wa rak'atani ba'daha, dan 2 rakaat sesudah salat zuhur. Ziyadatan 'alal muakkadati, padahal pertambahan atas sunnah-sunnah muakkad. Wa arba'un qabla al-'asri, dan 4 rakaat sebelum salat asar. Wa rak'atani qabla al-maghribi, dan 2 rakaat sebelum salat maghrib. Wa rak'atani qabla al-isya'i, dan 2 rakaat sebelum salat isya'. Wallahu a'lamu bis-shawab. Pasal kita ini ngomongin salat rawatib, dan ini kita bedah biar paham nih rawatib nih. Jadi salat rawatib nih salat sunnah mutlak bukan ya? A mutlak, B bukan. Bingung dah. Salat bukan. Jadi salat apa rawatib nih? Oh, salat punya waktu.
waktu. Iya, kan tadi udah ngomong yang tertinggi punya waktu. Rawatib ada waktunya. Rawatib nih ada waktunya, Waktu ini rawatib ini ada dua. Rawatib nih ada dua. Begitu. Ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Begitu. Ada rawatib qobliyah, ada rawatib ba'diyah. Masing-masing nih ada waktunya nih. Rawatib qobliyah, nih waktunya nih. Mulai masuk. Rawatib qobliyah nih. Mulai masuk. Dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Jadi sholat rawatib qobliyah masuk tuh mulai boleh dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut tuh. Qobliyah dohor catatannya sudah masuk walaupun belum adzan, bisa aja speakernya mati. Begitu. Yang penting udah masuk zuhur. Ini rawatib qobliyah nih udah masuk. Nih ingetin nih. Jadi kapan masuknya waktu qobliyah? Dengan masuknya waktu sholat wajib tersebut. Akhirnya gitu. Batas akhirnya sholat qobliyah dengan habisnya waktu sholat tersebut. Dengan habisnya waktu sholat tersebut. Kalau waktu sholatnya udah habis, berarti waktunya qobliyah sudah habis. Andai dikerjakan namanya qadha. Namanya qadha. Ini jam berapa sekarang nih? Tengah tiga, baik. Tengah tiga. Udah asar belum nih? Belum. Kita tadi sholat dohor tadi. Belum qobliyah. Belum. Sekarang ingat nih, waduh belum qobliyah tadi. Kita mau ngerjain qobliyahnya sekarang. Ngerjainnya. Boleh nggak? Hah? Kan udah sholat dohor. Iya, boleh nggak? Boleh. Tuh, begitu. Nih biar lempeng nih ngaji nih. Jangan katanya jadi ngajinya duduk di majelis. Jadi lempeng begitu. Jadi kapan mulai qobliyah? Masuk waktu sholat. Kapan habisnya qobliyah? Habisnya waktu, bukan selama belum ngerjain bukan. Begitu, habisnya waktu sholatnya. Jadi ibu boleh saja ibu masuk di majelisnya, ibu taraweh, enggak qobliyah isya udah qomat, ya kan? Begitu, ntar habis sholat isya ibu saya sholat sunnah qobliyah isya 2 rakaat adaan ruku sujud dah selesai, salam, bangun lagi sholat sunnah ba'diyah isya 2 rakaat, begitu kayak begitu. Jangan gitu, alhamdulillah udah lewat. Emang ada gitu kayak
Nih ba'diyah nih waktunya. Kapan mulainya boleh rawatib ba'diyah? Setelah selesai sholat wajib tersebut dengan sah. Tuh begitu. Setelah selesai sholat wajib tersebut dengan sah. Ingetin tuh dengan sah. Ibu sholat dohor pakai baju lalu pakai mukna, tapi pagi kena kencing bocah tuh, bagi bajunya kena kencing anaknya. Udah ntar aja dah, bocah ntar kencing juga. Hari sih nggak kencing, cuman lupa sholat dohor aja. Udah selesai sholat dohor, ba'diyah aja dohor. Udah ba'diyah dohor duduk dah tuh. Lalu kemudian nonton kisah nyata. Begitu. Duduk. Dia duduk. Waduh, tadi sholat dohor saya pakai baju ada sholat dohornya sah nggak tuh? Hah? Enggak. Berarti ba'diyah yang tadi juga enggak sah. Sebab ba'diyah tuh mulai masuk kalau sholat dohornya sudah sah. Kalau sholat dohornya enggak sah, ba'diyah belum ada. Kalau dohornya belum sah. Tuh begitu. Sampai kapan akhirnya ba'diyah? Sampai terakhirnya waktu sholat tersebut. Qobliyah dan ba'diyah ini, nih qobliyah ba'diyah, mulai masuknya beda, terakhirnya sama. Mulai masuknya beda, terakhirnya sama. Terakhirnya sama-sama habisnya waktu sholat tersebut. Gitu. Sama waktu habisnya. Bila habis waktu sholatnya, berarti enggak adaan tapi niatnya kodoan. Kodok. Ini harus pahami. Saya mau biar jelas qobliyah ba'diyah. Nah, kalau ngomong kodok nih, sholat kodok. Habis sholat asar, ini ngomongin kodok. Habis sholat asar, saya pengen kodok sholat isya, malam ketiduran, belum sholat isya. Ingat, habis sholat asar, kita pengen kodok isya. Boleh nggak tuh? Ini yang bener nih. Habis sholat asar. Emang apa? Emang apa? Ya kenapa boleh? Hah? Kenapa? Karena sebabnya duluan. Iya, sebabnya duluan, gara-gara punya utang dulu, tuh namanya sebabnya duluan. Maka tadi tuh jawabannya, namanya punya utang kapan aja boleh. Intinya karena sebabnya duluan. Yang nggak boleh tuh yang sebabnya belakangan. Tuh begitu tuh, begitu. Itu harus tahu tuh sebab-sebab tuh. Begitu. Nah, rawatib ini rawatib. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Begitu. Ada yang muakkad, ada yang ghairu muakkad. Ini pembagian ini ulama fikih yang bagi. Adapun ulama tasawuf tidak ada ghairu muakkad rawatib. Semuanya muakkad. Begitu kalau orang tasawuf mah. Tapi orang fikih enggak. Ada muakkad, ada non muakkad. Ghairu itu non muakkad. Tidak muakkad. Apa tuh muakkad?
Begitu. Kenapa ulama tuh bilang muakkad? Jadi sholat rawatib muakkad itu adalah sholat rawatib yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah tinggalin seumur-umur, yang tidak pernah ditinggalkan oleh Nabi seumur-umur. Biar sakitnya kayak apa parahnya, biar bepergian jauh capeknya kayak apa, tetap ora pernah ditinggalin. Jadi muakkad tuh kayak wajib. Jadi begitu, saking enggak pernah ditinggalkan. Tuh begitu, tuh arti muakkad. Nah, sholat sunnah rawatib non muakkad berarti sholat sunnah rawatib yang kadang-kadang Nabi tinggalkan, yang sewaktu-waktu Nabi tinggalkan, tidak mengerjakan. Gara-gara tidak mengerjakan ini, maka ulama fikih menyebut yang model begini nih ghairu muakkad, yang model ini nih muakkad. Begitu ulama tuh ngelihat dikerjain terus nggak sama Nabi, begitu. Oh dikerjain, oh ini muakkad. Oh ini ghairu muakkad. Ini ulama fikih. Kenapa ini saya harus terangin ulama fikih? Ulama tasawuf tidak mau membagi ini antara muakkad dan ghairu muakkad. Kata ulama tasawuf semuanya muakkad. Kan Nabi tinggalin juga ada perkara yang lebih penting untuk umat. Bukan ditinggalin karena beda. Berarti muakkad juga gitu. Gitu. Ini perbedaannya. Nah, yang muakkad ini jumlahnya ada 10. Ada 10 rakaat. Itu muakkad tuh. Apa muakkad? Yang Nabi tidak pernah tinggalkan. Namanya muakkad. Berapa rakaat? 10 rakaat. 10. Ini nggak pernah ditinggal seumur umur. Mana tuh yang 10? Tuh kata kitab kita tuh tadi ngaji tuh. 1-2 rakaat sebelum sholat subuh. Namanya sholat sunnah fajar. Gitu. Sholat sunnah fajar sama qobliyah subuh sama aja. Sama baik. Judul doang beda. Uang sama duit beda kata. Isinya. Jadi sholat sunnah qobliyah subuh. Sunnah fajar kita sering dengar. 2 sebelum sholat duhur 2 rakaat. Sebelum sholat duhur 2 rakaat. 3 sesudah sholat duhur 2 rakaat. Begitu. Sudah sholat duhur. Kalau Jumat berarti sebelum sholat Jumat, sesudah sholat Jumat. Begitu maksud. Sama dia juga. Keempat, sesudah sholat maghrib. Sesudah sholat maghrib. Kelima, sesudah sholat isya. Nih, ini namanya muakkad. Muakkad. Enggak pernah ditinggal sama Nabi
seumur-umur. Yang ini nih, enggak pernah. Yang ghairu muakkad ada 12. Yang ghairu muakkad ada 12. Yang mana tuh 12? 1. 2 rakaat sebelum sholat duhur. Sehingga sholat duhur itu sholat sunnahnya ada 4 rakaat. 2 rakaat muakkad, 2 rakaat ghairu muakkad. 2 rakaat sesudah sholat duhur. Jadi sesudah sholat duhur tuh sholat sunat rawatibnya 2 muakkad, 2 ghairu muakkad. Begitu. 3, 4 rakaat sebelum sholat asar. 4 rakaat sebelum sholat asar. 4, 2 rakaat sebelum sholat maghrib. 5, 2 rakaat sebelum sholat isya. Ini totalnya 12. Maka 12 ditambah 10 sama dengan 4. Oh, 22. Sama dengan 22. Ini kita gabung dua-duanya. Mau muakkad, mau ghairu muakkad. Biar gampang, karena ini mau ngaji teori, prakteknya dikerjakan. Jadi 22. Kita mulai dari subuh. Sebelum sholat subuh berapa? 2 rakaat. Sebelum sholat duhur 4. Sebelum sholat duhur 4. Sesudah sholat duhur 4. Sebelum sholat subuh 2. Sebelum sholat zuhur 4. Udah berapa tuh? 6 rakaat. Sesudah sholat zuhur 4. Udah berapa tuh? 10 rakaat. Udah tuh. Sebelum sholat asar 4. Udah berapa tuh? 14. Sebelum sholat maghrib 2. Udah berapa tuh? Oh, 16. Sesudah sholat maghrib 2. Jadi berapa tuh? 18. Sebelum sholat isya 2. Berapa? 20. Sesudah sholat isya berapa? Emang kata kitab kita juga sholat sunnah mengiringi sholat fardu tuh ada 22 rakaat. Tuh begitu tuh. 22 rakaat. Nah, bagaimana yang 4 ini nih? Kayak sebelum dohor 4, sesudah dohor 4, sebelum asar 4. Ngerjainnya bagaimana? Ada 3 model. Ngerjainnya 3 model. Yang 4 nih ngerjainnya 3 model bagaimana? Pertama 2 rakaat salam, 2 rakaat salam. Silahkan kayak begitu. Boleh. Iya, boleh. Nih boleh muanya nih. 4 rakaat dengan 1 salam tanpa tasyahud awal. 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Boleh. Ketiga 4 rakaat 1 salam dengan pakai tasyahud awal. Boleh. Yang mana yang paling tinggi? Urutannya kayak tadi. Yang paling tinggi 2 rakaat, 2 rakaat. Nomor 2-nya 4 rakaat 1 salam tanpa tasyahud awal. Begitu. Tuh.
Semuanya boleh, jadi jangan bingung. Begitu. Jadi kalau tahu tuh enak. Oh, gue mau pengen langsung aja dah. Silahkan. Boleh pilih. Begitu. Udah tuh, tahu dah tuh ya. Baik. Kemudian bila ketinggalan sunat diqodho. Bila ketinggalan sunat diqodho. Bila ketinggalan sunat diqodho. Apa diqodho tuh? Dibayar. Nih ibu tadi pagi sholat subuh belum qobliyah subuh. Umpama belum qobliyah subuh. Gua sih belum tuh tadi pagi tuh ya. Begitu. Nih pulang ngaji nih. Nanti kan asar sampai rumah. Sholat dah tuh. Apa terserah ibu, apa mau sholat qodho qobliyah subuh dulu, baru sholat sunnah asar, baru sholat asar. Ataukah ibu ingatnya sudah sholat asar, begitu, jadi sholat asar, baru qodho qobliyah subuh. Pernah ninggalin qobliyah subuh nggak? Pernah. Kalau diqodhoin sunat. Pernah ninggalin qobliyah dzohor nggak? Pernah. Enggak pernah diqodho. Hah? Kalau yang wajib qodhonya wajib. Kalau yang sunnah ini qodhonya sunnah. Apakah Nabi ngerjain qodhoin rawatib? Iya. Nabi satu hari ada tamu dari Bani Abdi Qais. Ada tamu. Habis sholat duhur tuh tamu ngajak ngobrol. Begitu ketemu guru, jadi ngobrol di masjid. Ngobrolnya di masjid terus saja ngobrol, pantat udah geser, belum geser juga, dia terus saja ampe asar. Nabi tuh ngobrol asar ya, sholat asar. Pas pulang di tengah jalan inget, kata Nabi, astagfirullah, belum sholat ba'diyah duhur, belum sholat duhur. Maka pas nyampe rumahnya Nabi qodho apa? Ba'diyah duhur. Emang apa qodho? Kan udah asar, udah habis waktunya. Qodho ba'diyah duhur 4 rakaat. Qodho ba'diyah zuhur. Ditegur sama istrinya Nabi, Ummu Salamah, kok banda asar sholat? Nabi katanya nggak ada. Habis salam baru dongeng. Bukan, tadi ada tamu, ngobrol aja ampe ana lupa belum ba'diyah zuhur. Ini saya di jalan ingat, saya qodho ba'diyah zuhur. Tuh begitu Nabi. Yang jadi pertanyaan, Nabi itu pasti masuk surga enggak? Nabi pasti masuk surga enggak? Pasti. Yakin? Yakin. Nabi pasti masuk surga. Nih kita yang ngaji nih, pasti masuk surga enggak? Belum tentu. Belum kepengennya masuk. No, yang pasti masuk aja qobliyah ba'di yang ketinggalan di qodho. Apanya? Iya kan, bareng-bareng doa. Udah jangan mundur-mundur, ibunya puyeng kalau mundur-mundur. Hah? Jangan mundur-mundur puy. Nih ke depan kalau ibu lupa kayak begitu tuh. Begitu aja puy. Puyeng kalau mundur tuh. Begitu. Kalau mundur tuh puy.
puyeng ya kalau mundur tuh. Pokoknya ke depan. Begitu. Udah tahu tuh ajaran-ajaran. Nah, iya begitu. Biar kita setapak demi setapak ngamalin ajaran Nabi. Tuh begitu. Dah saya mau tutup segini aja. Ada yang ditanya mungkin dari materi ini atau di luarnya sebelum doa silahkan. Ya baik. Iya, kalau kita baik. Iya baik. Jadi apakah sholat tahajud yang biasa kita lakukan bila kemudian kita tidak mengerjakan karena kelupaan dan seterusnya, sunat diqadha? Dijawab iya. Contoh malam biasa tahajud karena capek, akhirnya bangun adzan subuh, maka sholat qobliyah subuh atau sunnah fajar baru qadhain tuh. Berapa biasa tahajudnya? 8 rakaat, maka siang itu ngerjain 8 rakaat qadha tahajud. Wiridan tuh begitu, wiridan. Kalau kita enggak dikerjain, nantinya kita meremehkan. Jadi Nabi itu bila ada wiridan yang ditinggal diqadhain. Tuh begitu. Sunat tapi tidak wajib. Sunat diqadha. Biasanya ibu malam baca surat Waqiah. Nih malam enggak baca, baru ingat sekarang baca, qadhain malam. Begitu. Iya ngodoin yang semalam nggak baca. Betul, tinggal ngerubah adaan jadi qadhaan. Tuh yang namanya qadha tuh yang adaan berubah jadi qadhaan. Kayak ibu puasa Ramadan, qadha kemarin nggak puasa, an adai diganti an qadai, gitu doang. Niatnya itu lagi. Begitu. Apanya? Kan tadi udah diterangin tuh. Apa aja yang kelewat tuh diqadha. Muallim Syafi'i Hadami rahimahullah rahmatal abrar, kalau Jumat pagi suka bagi-bagi uang di Asyirah tuh, suka bagi-bagi uang. Berapa orang dibagi sama beliau. Begitu. Satu hari beliau nggak bagi. Hari Minggu saya dipanggil, hari Minggu, Fahru, ya, saya Jumat itu lupa kasih uang, tolong kasih fulan ngodoin yang kemarin. Emang Nabi begitu amalannya. Yang ketinggalan tuh diqadha. Ketinggalan qadha. Tapi kalau makan enggak. Kalau makan, ini biasanya kalau siang ngopi sama pisang goreng, karena lagi puasa, kumpul tuh puasa, es jeruk, kelapa muda, terus susu, terus teh, gitu. Ngodoin siang enggak. Ini enggak ada. Ini mah bukan puasa namanya, merubah jadwal makan. Begitu. Wallah a'lam. Oh iya betul, kalau makan enggak. Begitu. Sudah? Ya baik, kalau sudah segini aja.
Ayo. Ini ada infak wakaf tanah pesantren dari Bunda Hajah Maisuti. Pahalanya untuk almarhum Buya Haji Hadrawi bin Haji Nasir, almarhumah Hajah Makwah, Mawi Haji Mawi bin Nami, almarhumah Hajah Aminah binti Koyin, almarhumah Hajah Motomaina binti Haji Osman. Ini juga dari hamba Allah Juraganan dari Bunda Jaindun. Pahalanya untuk almarhum Haji Ibrahim bin Haji Muhajir, Hajah Ummi Kulsum binti Solihun, Haji Muhammad Aziz bin Ibrahim. Ini dari Bunda Hamimah, minta didoakan anaknya yang menuntut ilmu agar dijadikan orang yang bermanfaat.